SpongeBob, Ya, Patrick. kenapa tiba-tiba kita ada di sini? Bukannya tadi kita lagi santai di Bikini Bottom? Karena hari ini kita diundang untuk membantu sebuah kelompok mok mahasiswa. Yang suka tugas itu? Betul. Dan mereka sedang mengerjakan proyek tentang lingkungan laut. Hah? Berarti ini penting dong? Tentu saja. Sebelum mulai, yuk kenalan dulu dengan anggota kelompoknya. Ini Wilson, ketua kelompoknya. Halo Wilson. Ini Sally, editor kelompoknya. Halo Sally. Ini Bilbert, CEO perusahaan Halo besar. Bilbert. Ini Doni, pemancing Alaska King Crab. Halo Doni. Ini Siti Alawiyah, TikToker nedunia. Halo Siti Alawiyah. Ini Widi, CEO perusahaan juga. Halo Widi. Dan yang terakhir, ini Lydia, atlet wanita terhebat di dunia. Halo Lydia. Wah, banyak juga ya. Karena menjaga lingkungan itu kerja tim. Tapi sebenarnya mereka mau membahas apa sih? Mereka akan membahas pentingnya menjaga laut. Oh, karena kalau laut rusak, rumah kita juga ikut rusak ya? Tepat sekali. Mereka juga akan membahas pentingnya laut bagi masyarakat pesisir, ancaman pencemaran laut, aturan internasional, peran pemerintah Indonesia, masyarakat bisa ikut menjaga laut. Wah, ternyata menjaga laut bukan cuma tugas satu orang ya? Benar, menjaga laut adalah tanggung jawab kita semua. Kalau begitu, ku sudah siap belajar. Aku juga. Aku juga. Teman-teman siap? Yuk kita mulai presentasinya. Selamat menonton! Just party with me, let loose and set your body free. Leave your situations at the door, so when you step inside, jump on the. Halo guys, perkenalkan nama saya Doni Kusuma Putra dengan PM double 51176. Hobi saya memancing ikan. Ini yang materi yang saya jelaskan. Hai guys, perkenalkan nama aku Siti Alawiyah, biasa dipanggil Lala dengan NPM 2451097. Hobi aku main TikTok sih guys. Kalian bisa follow TikTok aku sih kalau mau join live aku. Aku bakal jelasin materi tentang Ya Pak, bentar ya Pak, saya baru iPhone 17 Pro Max. perkenalkan nama saya Bilbert Pohandi, NPM 2451119. Hobi saya belanja. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konvensi Marpol. Kak, kenapa ya? Namanya siapa? Kenalin, nama saya Lydia Wendika dengan NPM 2451045. Hobi saya tidur, tapi nggak ada waktu buat tidur. Materi yang akan saya jelaskan adalah mengenai contoh kasus. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widianti Wijayafu dengan NPM 2451060. Hobi saya suka gak bales chat orang. Maaf ya guys bagi yang gak kebales. Nah di sini saya akan menjelas materi mengenai latar belakang. Hai guys, perkenalkan nama aku Syair Muraifa dengan NPM 2451141. Hobi aku sendiri nggak tahu siapa hobi aku. Pembohong! Kau pembohong! Pada penjelasan kali ini aku akan menjelaskan mengenai tiga. Halo, perkenalkan nama saya Wilson dengan NPM 2451050. Oke, jadi di sini hobi saya nggak tahu sih, saya lupa, saya kan ikan. Di sini materi saya akan menjelaskan tentang implementasi hukum Indonesia tentang perlindungan laut. Halo semuanya, perkenalkan Ini dosen kami Bu Winda. halo semuanya, saya Bu Winda Fitri, salam kenal ya. Beliau mengajar kelas kami pada mata kuliah Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan. Halo semuanya, di mata kuliah ini kita belajar bagaimana hukum membantu menjaga lingkungan. Indonesia sebagai negara maritim terkenal sebagian wilayah terdiri dari lautan. Sebagai negara kepulauan, laut menjadi peranan penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia.
terutama di wilayah pesisir. Kota Batam berada di wilayah strategis yang menjadi alur perdagangan dan pelayaran internasional. Aktivitas ekonomi seperti pelabuhan, perdagangan, transportasi laut, dan industri sangat bergantung pada wilayah laut. Selain itu, masyarakat pesisir seperti nelayan juga menggantungkan kehidupan dan mata pencaharian pada kondisi laut yang baik dan sehat. Oleh karena itu, menjaga lingkungan laut menjadi hal yang penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir. Makanya, jangan buang sampah sembarangan ya. Nanti Atuk tak bisa dapat duit nih, tak ada ikan. Sumpah gila ya nih, lihat. Wah, sampai sekarang isinya gila, sumpah. Banyak banget ini. Ini adalah telur keong mas ataupun siput murbei. Jika dilihat, warna dan bentuknya sekilas terlihat sangat lucu. Di balik pentingnya laut bagi masyarakat terhadap berbagai ancaman terhadap lingkungan laut yang semakin meningkat. Beberapa permasalahan yang sering terjadi antara lain pencemaran laut akibat sampah plastik, limbah kapal, serta aktivitas industri di wilayah pesisir. Selain itu, kerusakan hutan mangrove dan pencemaran air laut juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Kerusakan lingkungan laut tidak hanya berdampak terhadap alam, tetapi juga mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir. Menurunnya kualitas lingkungan laut dapat menyebabkan hasil tangkapan nelayan yang sangat berkurang, lingkungan menjadi tidak sehat, dan kualitas hidup masyarakat pesisir ikut terganggu. Permasalahan lingkungan hidup tidak menjadi persoalan satu negara saja, tetapi juga menjadi perhatian masyarakat internasional. Laut merupakan wilayah yang saling terhubung antar negara, sehingga pencemaran yang terjadi di suatu wilayah dapat berdampak pada wilayah lainnya. Contohnya, limbah kapal, tumpahan minyak, dan sampah laut dapat terbawa arus laut hingga ke negara lain. Akibatnya berdampak kepada masyarakat pesisir dan ekosistem laut. Contohnya, ikatnya mati. Halo teman-teman, hari ini aku punya pertanyaan super gampang. Yakin gampang, SpongeBob? Hahaha, tentu saja. Aku mulai ya. Patrick, coba tebak. Siapa yang bertanggung jawab menjaga laut? Aku tahu jawabannya. Jawabannya nelayan. Kamu yakin, Patrick? Tentu saja. Salah, Patrick. Menjaga laut bukan hanya tugas nelayan, bukan juga hanya tugas pemerintah, dan tentu saja bukan hanya tugas negara lain. Hah? Jadi siapa dong? Jawaban yang benar adalah semua pihak. betul. Pemerintah membuat kebijakan, negara-negara bekerja sama, dan masyarakat juga harus ikut menjaga. Jadi menjaga laut itu kerja tim ya? Tepat sekali. Kalau begitu aku mau ikut menjaga laut. Bagus. Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan. Dan tidak membuang burger ke laut. Terutama itu. Oke teman-teman, sekarang kalian sudah tahu jawabannya. Menjaga laut adalah tanggung jawab kita semua. Diingat ya teman-teman. UNCLOS. UNCLOS adalah aturan internasional tentang laut yang mengatur pemanfaatan dan perlindungan laut. UNCLOS dibuat sebagai aturan bersama antar negara mengenai pemanfaatan laut secara bertanggung jawab serta perlindungan ekosistem laut dari kerusakan dan pencemaran. Melalui UNCLOS, negara-negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan laut agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS melalui UU nomor 17 tahun 1985. Makanya, jaga teritori lautmu dengan baik dan cegah pencemaran laut. Nah, MARPOL itu merupakan konvensi internasional yang dibentuk untuk mengurangi pencemaran laut yang disebabkan oleh aktivitas kapal. Emangnya
Iya bang. Iya, dah sana. Konvensi ini mengatur berbagai bentuk pencemaran laut seperti limbah minyak, sampah kapal, dan zat berbahaya lainnya yang dapat merusak lingkungan laut. Bagi Kota Batam yang memiliki aktivitas pelabuhan dan pelayaran internasional cukup tinggi, keberadaan aturan seperti MARPOL menjadi penting untuk mendukung perlindungan lingkungan laut dari pencemaran kapal. Pada tahun 2026, di sekitaran Pulau Dangas Batam terjadi pencemaran laut yang disebabkan oleh kapal LCT Mutiara Garlic Samudra yang menyebabkan minyak hitam menyebar hingga ke pesisir pantai. Kasus ini menjadi perhatian karena pencemaran tidak hanya merusak lingkungan laut, tapi juga berdampak terhadap masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari laut. Dampak lingkungannya yaitu laut mengalami pencemaran minyak, ekosistem laut terganggu, kawasan mangrove terdapat pencemaran, habitat biota laut mengalami kerusakan. Kemudian dampak terhadap masyarakat, aktivitas nelayan terganggu, hasil tangkapan ikan menurun. Kok ikannya tidak ada? Ikannya udah pada mati ya? Lingkungan pesisir menjadi kotor dan masyarakat sekitar terdampak oleh pencemaran laut. Kok ikannya pada mati semua ya? Aduh, airnya udah kotor juga. Airnya juga ada minyak-minyaknya gitu. Kok ombaknya tambah gede ya? Rumahku! Bagaimana kami mau hidup? Laut kami sudah rusak. Hubungan dengan MARPOL. Kasus ini menunjukkan pentingnya penyerapan aturan internasional seperti MARPOL yang bertujuan mencegah pencemaran laut akibat aktivitas kapal. Pencemaran berasal dari kapal dan limbah minyak dapat menyebabkan dampak besar terhadap lingkungan laut serta kehidupan masyarakat pesisir. Upaya penanganannya, pemerintah dan KSOP Batam melakukan pemasangan oil boom untuk menahan penyebaran minyak, mengawasi kapal dan wilayah pencemaran, dan mengendalikan penyebaran limbah minyak di laut. DLH dan pemerintah daerah dapat melakukan asesmen kerusakan lingkungan, mengambil sampel pencemaran laut, dan mengevaluasi dampak dan kerugian lingkungan. Potensi pertanggungjawaban. Kasus pencemaran laut dapat menimbulkan pertanggungjawaban administrasi, pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban pidana lingkungan. Kegiatan PKM ini memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satunya Ibu Rita menyampaikan bahwa kegiatan ini membantu masyarakat memahami pentingnya menjaga lingkungan laut, memahami dampak pencemaran laut, serta pentingnya menjaga kebersihan wilayah pesisir. Masyarakat juga berharap kegiatan penyuluhan seperti ini dapat terus dilakukan agar semakin banyak warga yang memahami pentingnya perlindungan lingkungan laut. Will, Indonesia ada nggak sih hukum yang mengatur tentang perlindungan laut? Oh, ada. Jadi Indonesia tuh telah mengatur hukum internasional tentang perlindungan laut tuh udah lumayan lama, teman-teman. Jadi Indonesia telah meratifikasi beberapa undang-undang melalui kebijakan peraturan nasional dan juga kebijakan pemerintah. Contoh undang-undangnya apa? Nah, mau tahu lebih dalam? Ikut saya dalam. Jadi, contoh-contoh undang-undangnya apa aja, Patrick? Jadi, Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang UNCLOS melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 85. Kemudian di tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 32, Indonesia juga telah merancang Undang-Undang PPLH. Jadi, Indonesia juga telah melakukan pengawasan terhadap aktivitas kapal di pesisir. Dan juga Indonesia telah melakukan penanaman dan pelestarian mangrove di sekitar pesisir pantai. Melakukan pengawasan dan pencegahan pencemaran laut. Melakukan pengurangan sampah laut. Nah, teman-teman, dalam pelestarian dan juga dalam menjaga lingkungan laut itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, teman-teman,
Tapi kita sebagai masyarakat, terutama masyarakat pesisir, itu juga bisa turut serta dalam melakukan pelestarian lingkungan laut. Jadi guys, nggak cuma pemerintah aja loh yang punya peran untuk menjaga lingkungan laut kita, tapi masyarakat juga bisa, terutama masyarakat pesisir. Nah, apa aja sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, menjaga kebersihan laut dan pantai. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Yang ketiga, tidak membuang sampah ke laut. Woi, jangan buang sampah sembarangan dong. Bayangin teman-teman, tiba-tiba rumah kalian itu dibuang sampah sama orang tiba-tiba depan rumah kalian. Marah nggak? Ya sama, kami sebagai ikan juga sama kayak gitu. Ini rumah kami laut. Ini kalau kami dibuang sampah ya pasti kami marah lah teman-teman, oke? Woi. Yang keempat, menjaga ekosistem mangrove. Dan yang kelima, meningkatkan kesadaran lingkungan bersama. Oke, jadi kesimpulan dari video ini adalah laut memiliki peran penting untuk masyarakat pesisir. Pencemaran laut menjadi masalah nasional dan internasional. UNCLOS dan MARPOL merupakan bentuk kerjasama dalam perlindungan laut. Indonesia ikut menerapkan perlindungan lingkungan melalui peraturan nasional. Perlindungan laut membutuhkan kerjasama pemerintah dan masyarakat. Masyarakat dapat ikut menjaga kelestarian lingkungan laut dengan memperhatikan pantai, mengurangi penggunaan sampah, dan menjaga ekosistem pesisir. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan juga aturan internasional, diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih baik dan juga kehidupan masyarakat pesisir yang lebih baik. Aku adalah laut. Aku memberi pekerjaan, aku memberi penghidupan bagi masyarakat pesisir. Aku juga menjaga pantai, melindungi pesisir, dan menjadi rumah bagi ribuan makhluk hidup. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai menerima sesuatu yang tidak seharusnya ada. Pencemaran dan kerusakan lingkungan. Aku tidak pernah meminta semua itu. Namun aku menerimanya setiap hari. Untungnya, masih ada orang-orang yang peduli. Pemerintah, Masyarakat, dan negara-negara di dunia. Mereka berusaha menjagaku. melalui tindakan nyata, dan melalui aturan seperti UNCLOS dan MARPOL. Karena sesungguhnya, menjaga laut bukan hanya tugas satu orang, bukan hanya tugas satu negara, melainkan tanggung jawab kita semua. Jadi, ketika kalian menjaga laut, kalian juga sedang menjaga masa depan. SpongeBob, aku baru kepikiran sesuatu. Apa tuh, Patrick? Kalau laut ini kotor, kita tinggal pindah rumah aja kan? Hah, Patrick! Kita hidup di laut. Oh iya juga ya. Kalau laut tercemar, ikan bisa berkurang, lingkungan rusak, terganggu. Jadi bukan cuma kita yang kena masalah. Tentu saja, nelayan, masyarakat pesisir, bahkan ekosistem laut juga ikut terdampak. Berarti menjaga laut itu penting banget ya? Betul, makanya banyak negara sama membuat aturan untuk melindungi laut. Yang namanya UNCLOS dan MARPOL itu? Wah, Patrick, kamu ingat? Aku dengarnya presentasi tadi. UNCLOS membantu negara mengatur dan menjaga laut, sedangkan MARPOL mencegah pencemaran laut dari kapal. Jadi dunia internal juga peduli sama laut? Tentu saja, laut itu saling terhubung. Kalau begitu pemerintah yang harus menjaga laut dong? Bukan cuma pemerintah. Hah? Masyarakat juga punya peran-peran. Seperti apa? Tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan pantai, mengurangi plastik, dan ikut menjaga lingkungan pesisir. Wah, ternyata hal kecil juga bisa membantu ya. Benar. Menjaga laut bukan tugas satu orang, satu negara, atau satu kelompok saja. Tapi tugas kita semua. Tepat sekali, Patrick. SpongeBob, Ya, kalau laut bersih, berarti rumah kita juga nyaman ya? betul. Kalau begitu, mulai sekarang aku janji akan menjaga laut. Aku juga. Laut yang bersih bukan warisan dari generasi sebelumnya, melainkan titipan untuk generasi berikutnya.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sangat baik dengan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kita juga bisa saling berdiskusi, bisa sharing juga tentang apa yang dilakukan oleh masyarakat pesisir Batam. Kita bersharing, berbagi ilmu lah seperti itu. Harap kita dapat melancarkan silaturahmi yang lancar dan juga aman. Dan ini bisa dipanggil dengan Koko Bilber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak bagi masyarakat itu laut menjadi kotor, ekosistem laut rusak, terus hasil tangkapan ikan menurun,